Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu memimpin hidup kita di jalan yang memuliakan nama Tuhan, seturut dengan firman yang kita baca di dalam Alkitab. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, kelengahan dalam hidup kita dapat menjadi bencana bagi kehidupan kita atau mungkin bagi kehidupan orang lain. Kelengahan dapat terjadi ketika kita menganggap segala sesuatu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Namun kelengahan juga dapat terjadi ketika kita tidak mengikuti tata cara yang semestinya harus kita lalui. Atau mungkin kelengahan bisa terjadi karena kita tidak konsentrasi di dalam menjalankan kehidupan kita atau mengambil keputusan dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan menekankan kepada kita agar kita berjaga-jaga senantiasa, waspada senantiasa, supaya kita tidak lengah dalam hidup kita. Saudara, dalam hal apa kita perlu waspada dalam hidup kita? Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mengerti bahwa apa yang kita dengar sangat mempengaruhi kehidupan kita?
apalagi kita sering mendengarkannya dan itu masuk ke dalam alam pikir kita, bahkan masuk ke dalam benak kita. Sehingga semuanya itu mempengaruhi perilaku hidup kita, sikap hidup kita. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan peringatkan kepada kita tentang ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajaran seperti itu, ajaran yang berbahaya, yang mempengaruhi bagaimana saudara hidup, bagaimana saudara bersikap terhadap kehidupan ini, bahkan bagaimana sikap saudara kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ada pesan Tuhan yang sangat penting terkait hal ini. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kita agar kita waspada terhadap ajaran yang mirip-mirip dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saudara, kalau kita berbicara tentang hal yang palsu, itu bukan sesuatu yang lain dari apa yang kita punya, tetapi yang mirip dengan apa yang kita punya. Ketika berbicara nabi palsu, saudara-saudara, maka saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan nabi palsu itu akan datang menyerupai domba, padahal mereka adalah serigala. Saudara-saudara, ajaran yang mirip-mirip dengan kebenaran firman Tuhan itu bisa menjerat kita. Saudara-saudara, jikalau kita tidak waspada, kita berpikir itu adalah ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, peringatan ini berlaku juga bagi kita hari ini. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran firman Tuhan, tetapi bukan ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita selalu waspada untuk hal itu. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, kita bisa membedakannya dengan melihat buahnya. Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal. Saudara, buah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Saudara, buah di sini bukan berbicara tentang perbuatan baiknya, tingkah laku yang baik, bukan itu. Karena ketika berbicara mengenai nabi, maka nabi punya satu fungsi, yaitu menyampaikan firman Allah, menyampaikan ajaran Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan buah di sini adalah saudara bisa mengenal dari ajaran yang mereka ajarkan kepada kita. Saudara, pengajaran yang sesat itu bukan dari Tuhan. Pengajaran yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan itu bukan dari Tuhan. Yesus berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, maksudnya adalah pohon yang baik itu adalah pohon yang ditanam oleh Tuhan, maka dia berbuah, yaitu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pengajaran yang benar itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang berbicara. Namun pengajaran yang salah itu bukan dari Tuhan. Pengajaran yang salah berbeda dengan firman Tuhan. Saudara, bagaimana saudara bisa mengenalinya? Cuma satu cara. Kalau saudara mengenal firman Tuhan dengan baik, maka saudara bisa mengetahui
apakah ajaran-ajaran itu memang berasal dari Tuhan. Namun jikalau saudara tidak mengenal firman Tuhan dengan baik, saudara menjadi orang yang rentan terjerat ajaran-ajaran yang sesat. Saudara, mari kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan tiap hari, supaya kita bisa membedakan ajaran-ajaran yang sesat itu. Yang ketiga, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, iman yang sejati adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, terus terang, manusia lebih suka dengan apa yang dilihat. Manusia menilai dari fenomenanya, tetapi tidak kepada hakikatnya. Dan Tuhan memperingati kita, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, bukankah kita berpikir, kalau orang begitu tekun memanggil nama Tuhan, pastilah orang ini adalah yang sudah diselamatkan Tuhan. Orang ini pastilah dekat dengan Tuhan. Namun Tuhan Yesus berkata tidak demikian. Kita juga seringkali berpikir, kalau seseorang di dalam nama Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan supranatural, pastilah orang ini berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara, apa hakikatnya iman yang sejati seorang yang dikenal oleh Tuhan? Yaitu ketika orang itu melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan firman Tuhan dengan ketaatan yang penuh. Saudara, itulah ciri-ciri orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang memiliki iman yang sejati. Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah bagi kita. Mari kita periksa diri kita. Apakah saya sudah memiliki iman yang sejati itu? Bagaimana kita tahu? Apakah saya punya kesukaan melakukan kehendak Bapa di surga? Mari saudara, di tengah dunia yang bengkok, kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, supaya kita boleh bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Di tengah-tengah dunia yang penuh informasi, penuh filosofi, penuh pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, ada pengajaran-pengajaran yang mirip-mirip dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memperingati kami supaya kami waspada. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh melihat dan membedakan buah apa yang benar dan buah apa yang sesat. Tuhan tolong kami boleh mengenal firman-Mu dengan baik. Sehingga dengan demikian kami mempunyai kepekaan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Dan bantu kami ya Tuhan. Kami bukan saja seorang yang tahu memanggil nama Tuhan, tetapi kami seorang yang mencintai Tuhan dengan melakukan kehendak Bapa-Mu di surga. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini, supaya kami melakukan apa yang Tuhan rindukan, seperti yang Tuhan firmankan kepada kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.